Jangan lupa subscribe ya. Ya, selamat malam. Ketemu lagi sama saya, Angga Denita dari Sakura Gakwing. Udah lama banget gak nge-podcast dan kembali nge-podcast karena tugas kuliah. Oke, kali ini bintang tamu kita hebat sekali. Cuman D3 loh dia. Cuman D3, tapi bisa jadi dosen di Jepang. Gimana ya ceritanya? Oke, selamat datang Mbak Mia. Halo Mbak, apa kabar? Aduh, udah lama nggak ketemu nih. Berapa lama ya? Terakhir ketemu kapan tuh? Lama, terakhir ketemu rambut Mbak Mia masih pendek. Sekarang udah panjang. Nah, tuh, alhamdulillah, akhirnya ya Mbak ya, setelah beberapa rintangan kita lalui, yang deadline nilai. Mbak Mia juga deadline nilai mahasiswa, saya juga deadline tugas. Aduh, terima kasih sekali Mbak udah meluangkan waktunya hari ini buat ketemu sama saya, kongko-kongko sama saya di sini. Gini nih Mbak, tema kita kali ini tuh bijak dalam bermedsos. Kenapa sih saya ngundang Mbak Mia kali ini? Karena saya merasa kalau Mbak Mia itu salah satu tokoh yang inspiratif buat saya ya. Jadi pertamanya itu tadi yang saya ucapkan di awal. Gimana sih Mbak? Ceritanya kok bisa cuma D3 bisa jadi dosen di Jepang? Oh, pernah dulu Mbak, maaf lupa ini. Pertama-tama perkenalan dulu, ya Allah, Masya Allah. Perkenalan dulu dari Mbak Mia, coba tolong. Nama saya Mia Dwi Rostika, umur saya sekarang 40 tahun. Gak kelihatan. Jadi saya ini sekarang menjadi dosen di satu universitas swasta di Jepang. Mengajar macam-macam ya, mengajarnya, tapi ilmu saya kebetulan kajian wilayah Asia Tenggara. Spesialisasinya sebetulnya politik ya, tapi di situ ada macam-macam dan salah satunya adalah kajian wilayah Asia Tenggara. Jadi riset saya mengenai Kartini dan penelitian perbandingan dengan salah satu wanita di Jepang. Kemudian setelah saya selesai kuliah di sini, saya mencoba daftar sana sini, akhirnya diterima jadi dosen di sini. Tapi memang sih menjadi dosen nggak gampang. Cuma ya itu tadi, saya salah satu orang yang beruntung yang bisa mengajar orang-orang Jepang di sini, begitu. Orang Jepangnya yang beruntung diajar sama Mbak Mia itu. Saya sering nonton loh postingannya Mbak Mia itu. Mbak Mia sering cerita tentang siswanya di sana. Itu kan kurang lebih ngasih edukasi buat yang lain juga. Kalau di Jepang itu gini, orang Jepang tuh kayak gini. Gimana ya, sebetulnya saya senang sekali kalau dibilang bijak bersosmed, karena saya sendiri tidak tahu apakah saya sudah bijak bersosmed atau belum. Cuma memang karena tambah berumur ya, tambah kesini ya, saya jadi lebih harus berhati-hati kalau pakai sosial media. Karena apa? Jejak track kita ini semuanya ada di sosial media. Ketika kita diketik satu saja akan keluar apa yang sudah kita omongkan dulu, apa yang sudah kita tulis dulu. Apakah itu nanti merugikan instansi kita atau apa, salah satu grup atau apa. Kalau saya bisa memberikan komentar yang baik, saya akan memberikan komentar baik. Tapi kalau misalnya saya nggak bisa memberikan komentar yang baik, saya biasa lihat aja dan saya nggak akan komentar. Biasanya kayak gitu saja sih. Lebih baik diam ya, diam itu emas ya. Kalau misal nggak bisa ngomong baik ya. Kalau Mbaknya nggak mengedukasi, kalau saya sih nganggapnya misal Mbak Mia itu bukan seseorang sosok atau yang mengedukasi, nggak mungkin saya undang sekarang. Nah, soalnya sekarang permasalahannya sekarang Mbak, tahu sendiri kan, bukan masalah umur sih Mbak kalau kata saya. Jadi nggak yang muda, nggak yang tua, nggak yang background pendidikannya bagus, ataupun yang nggak punya background pendidikan. Mereka kalau nggak punya attitude kan pasti
Iya, nggak bijak Di kan. medsos tetap loh, walaupun saya cara Jepang banget, saya tidak menyukai beberapa hal mengenai Jepang. Saya ngomong karena apa? Saya ngomong karena apa? Ya memang seperti itu. Hal ini negatif, yang ini positif. Dan saya mengungkapkan itu di medsos karena apa? Itu bukan sekedar protes saya, tapi saya ingin melihat mahasiswa-mahasiswa saya melihat protes saya dan mereka itu untuk mau memikirkan negara mereka. Iya, karena mahasiswa-mahasiswa itu kan nggak mau mikir negaranya. Benar-benar. Dari sini kita belajar, jadi ada positif sama negatifnya kan. Jadi yang penting kan kita boleh gaul sama semua orang, tapi kita ambil positifnya aja gitu kan. Iya. Jadi misalnya pun saya di medsos nulis misalnya, kan saya emosi beberapa hal, saya tidak setuju seperti ini beberapa hal. Saya nulis karena apa? Saya harus speak up seperti ini, punya pandangan seperti ini. Tapi orang yang melihat ini, oh iya benar juga ya. Maksudnya ketika orang melihat itu, orang jadi berpikir, jadi sedikit demi sedikit saya ingin merubah. Kalau bisa itu berubah ya lebih bagus kayak gitu loh. Cocok sama Mbak Mia juga itu, Mbak Mia itu tipikal yang nggak lupa sama orang. Jadi siapapun yang baik sama dia bakal inget terus gitu. Nah itu yang orang Indonesia itu kadang lupa gitu. Dia itu sukanya nginget keburukan orang, bukan kebaikan orang. Mbak itu ngomong yang cocok nih. Saya sampai nggak inget segitu. Cuma kalau saya memang saya selalu ketika jujur ya Mbak ya, ketika saya bosan sama Jepang, ada saat dimana saya tuh benci banget tinggal di sini Mbak. Udah kita gitu. Iya Momo. Terus misalnya Mbak ketemu orang yang rasis sama kita, banyak kan orang yang rasis sama orang Indonesia. Habis corona ini kan, corona ini. Terus misalnya kayak rasis kayak gitu, yang saya ingat apa Mbak? Orang-orang yang bantu saya Mbak, orang Jepang, saya mengingat mereka. Nah itu sih yang jadi kekuatannya sama Mbak, benar, kita setipe itu. Kalau kita jadi misalnya udah capek gitu ya Mbak, udah capek itu langsung ingat, si Mami bantu saya banyak, ibunya Mami bantu saya seperti itu. Saya ingat sensei saya yang baik, saya ingat sensei ini baik, saya ingat si ini baik. Terus saya bilang, oke lah, semangat lagi kayak gitu. Jadi pas Mas udah mau pulang gitu, udah capek gitu, itu yang diingat-ingat itu hal yang bikin hati kita hangat ya Mbak ya. Benar. Yang betul Mbak. Benar. Kita bencinya Jepang tuh nggak apa-apa, tapi jangan lupa juga kalau kita itu banyak diuntungkan oleh itu juga. Kalau saya seperti itu sih, makanya saya tetap ngomongin jeleknya Jepang, tapi saya tetap tinggal di sini karena apa? Karena gimana pun juga saya banyak istilahnya dipelihara sama Jepang oleh negara. Kenapa saya bilang tadi mengedukasi itu? Karena memang gimana ya Mbak ya? Kalau postingan yang mengedukasi itu nggak cuma melulu postingan yang baik gitu loh, bukan tentang kebaikan melulu, tapi dari kita membicarakan suatu fakta yang buruk itu juga kita bisa mengedukasi orang gitu loh, bahkan bahwa di Jepang itu nggak melulu hal yang manis gitu. Jadi kadang Mbak juga kan sama ya, satu komunitas dengan saya, ada satu SMS komunitas di Jepang kan. Mbak juga bakal lihat kan banyak orang yang sangat negatif, tidak bisa memberikan solusi tapi negatif sekali kayak gitu. Itu padahal mereka ilmu ya. Iya, tapi saya melihat oke lah, saya nggak akan jadi orang seperti itu. Makanya ketika saya bisa, orang ketika sudah menyerang si X ini misalnya, udah diserang banyak orang kayak gitu, saya akan komen sesuatu yang positif Mas, biasanya seperti ini, atau minimal ya, kalau kadang tuh kan memang orang Indonesia itu nggampangin sesuatu, memang ya cara berpikirnya nggampangin sesuatu. Kadang memang ngeselin Mbak ngomongnya, tapi kalau kita mau komen, itu komen dengan cara yang baik, negatif pun akan terasa menyejukkan loh Mbak. Maksudnya ngomong negatif pun akan terasa menyejukkan cara ngomongnya. Jadi kan saya pernah juga kan posting di komunitas tersebut menanyakan perihal itu Mbak, flight after corona itu gimana jalannya. Nah, ada satu orang itu memberikan komentar yang negatif
dengan ibarat merendahkan saya secara tidak langsung. Nah, saya sih nggak masalah sih, itu berarti memang dia pribadinya seperti itu. Cuman gimana dia dilihat sama orang kalau saya sih gitu. Ya, itu kan menunjukkan kualitas dia sendiri kan. Betul. Itu yang lihat kan banyak banget. Orang kan pasti tahu menilai orang itu seperti apa, perlakukan orang seperti kita ingin diperlakukan kan. Gitu aja kan. Betul banget, Mbak. Setuju banget, Mbak. Setuju itu. Tapi nah mereka itu sih yang pada ngerasa udah punya ilmu sedikit biasanya kadang itu suka lupa darat. Ini Mbak, sebetulnya saya punya organisasi dengan profesor saya. Kami menyumbang kursi roda untuk SLB di Yogyakarta. Jadi sudah saya kerjakan 15 tahun, Mbak, sebetulnya. Jadi saya kerjakan 15 tahun dan akhirnya kami bisa memberikan beasiswa. Dan ini mandek sih karena corona ini saya nggak bisa approach lagi ke Indonesia, jadi beasiswanya mandek. Jadi saya itu punya project ini sama profesor saya sebetulnya. Jadi saya punya organisasi CSR, benar-benar ini organisasi yang tidak keluar uangnya, tapi saya mencari uang untuk diberikan kepada salurkan ke yang membutuhkan. Tapi hitungannya itu udah dari Mbak Mia, istilahnya menabur kebaikan tanpa mengharap balasan, itu udah CSR itu mengedukasi juga anak-anak di sini kan. Jadi intinya nggak perlulah kamu muluk-muluk mengharapkan sesuatu, yang penting kamu memulai sesuatu dari dirimu itu yang baik dulu gitu. Ya, iya Mbak, itu benar-benar poin yang bagus banget karena semuanya itu dimulai dari kita. Jadi dimulai dari kita yang kecil aja, nggak usah gede-gede, nggak usah muluk-muluk. Terus nanti akhirnya dicontoh orang lain lagi. Apa namanya, butterfly effect ya kalau nggak salah namanya. Nah, biasanya yang kayak gitu itu nanti orang tambah nanti aku juga dibantu. Kalau yang lagi ngetren di Indonesia saat ini itu loh Mbak, butterfly effect itu istilahnya ikoi itu loh. Kalau Mbak Mia pasti nggak tahu. Karena ya ikoi sekarang lagi ngetren Mbak. Jadi kan banyak yang kena dampak PPKM di Indonesia kan. Itu banyak influencer itu sharing program ikoi dengan menebar uang di jalan. Jadi orang yang membutuhkan dikasih uang kayak gitu. Itu ada plus minusnya juga sih. Apa sih aku paham ini yang kayak gini, cuma harusnya jangan duit ya Mbak ya, sesuai. Benar-benar. Kalau itu ada pro kontranya sih. Kalau kata saya pro-nya itu oke, kita membantu orang yang susah. Kalau kontranya sih karena itu di sosmed, dan sosmed itu nggak semua orang main sosmed itu orang benar. Itu jadinya kayak mancing seseorang untuk menunjukkan mental pengemis mereka gitu loh. Kan mereka jadi DM orang minta-minta uang. Itu Mbak, itu yang aku nggak begitu suka. Karena apa? Orang harus dikasih sesuatu, itu bukan bukan barang jadi, tapi apa namanya, istilahnya gini, jangan dikasih ikan tapi kasih kail. Jadi misalnya biar disesuaikan gitu loh Mbak dengan kebutuhannya dia apa. Terus misalnya biar dia bisa kayak gini, nanti bagaimana orang ngasih pun nggak gampang ya Mbak ya. Jadi nggak boleh bikin dia tergantung segala macam, karena kalau tergantung itu berarti salah yang ngasih ya Mbak ya. Benar. Kalau ibarat gini Mbak, orang lapar kita kasih ikan 1 hari habis. Tapi kalau kita ngajarin dia mancing, besok dia bisa mancing sendiri kan. Betul sekali. Betul. Tapi itu yang kami lakukan juga di SLB. Jadi kita tanya sebaiknya untuk jangka panjang seperti apa. Ya memang pertamanya kan sebetulnya pertamanya kan kursi roda, karena mereka belum punya kursi roda. Tapi lama-lama nanti akhirnya apa? Nanti akhirnya mereka itu kalau bisa mereka bisa kuliah sama dengan orang-orang biasa yang sehat seperti itu. Jadi ini kesehatan untuk cari pekerjaan segala macam yang kayak gitu. Saya lumayan ya Mbak, rada happy dengan orang Indonesia yang akhir ini membagikan makanan segala macam. Walaupun masih ada mental yang akhirnya minta-minta kayak gitu, masih ada, itu sangat disayangkan. Cuma saya senang ya Mbak ya, dulu Indonesia
itu politiknya terbagi menjadi dua, pro Jokowi, pro Prabowo. Sedih sekali ngelihatnya karena apa? Semua orang itu jadi mikir kamu pro siapa kayak gitu. Terpecah belah. Nah, kalau sekarang kan lebih ke kemanusiaannya jalan. Bener banget Mbak. Jadi sebetulnya saya riset ini juga Mbak. Saya mau riset ini untuk ke depan 1 tahun ke depan. Jadi saya melihat komunitas Indonesia, masyarakat yang membantu sesama masyarakat ketika pemerintah tidak bisa memberikan bantuan lebih banyak. Itu sangat bagus sekali dan saya bangga ya Mbak ya, karena hal ini tidak bisa dilakukan Jepang Mbak. Jepang sulit sekali untuk ini Mbak. Karena sosial mereka kan kurang Mbak. Nah, kekurangan orang Jepang kan di situ. Bukan karena nggak kasihan, tapi mereka itu punya pikiran kalau aku bantu mereka tersinggung nggak, itu loh Mbak. Menjaga perasaan, jadi budayanya juga udah beda kan, makanya kan. Betul. Betul. Misalnya kayak duduk di bis aja Mbak, kenapa orang nggak sebelahan itu nggak ada yang duduk? Itu karena yang mau duduk mikir dia keganggu nggak ya kalau saya duduk di situ, kayak gitu loh. Iya, halus sekali. Benar-benar. Makanya sebetulnya itu yang membuat Jepang sulit ya sekarang. Misalnya corona banyak yang terdampak, tapi akhirnya masyarakatnya nggak bisa saling membantu segala macam. Tapi Indonesia, Asia Tenggara, mereka itu bisa membantu sesama masyarakatnya. Ini saya senang sekali. Iya, itu poinnya orang Indonesia sih di situ. Saya salutnya itu. Cuman terkadang itu ada orang yang membantu itu juga niatnya nggak tulus. Jadi yang ini nih, what's up guys? Saya sedang membantu seseorang yang lagi kesusahan. Kalau itu pancingan biar dapat duit lebih banyak lagi. Oh my god, ada orang jahat kayak gitu ya. Sebenarnya bukan jahat ya Mbak ya. Sebenarnya bukan jahat. Cuman kalau seperti itu dilanjutkan, nanti butterfly efeknya mereka akan mempermiskin diri mereka agar mendapatkan bantuan. Itu ada efeknya kayak gitu kan. Jadi aku juga susah loh, tolong dibantu loh. Itu kan jadi efeknya banyak orang yang berdatangan mengemis ke tempat dia kan. Ya benar sih Mbak. Ya. Benar banget. Ada quotes itu yang saya suka Mbak. Kalau kamu terlahir dari keluarga miskin itu bukan dosa, salah kamu. Tapi kalau kamu mati dalam keadaan miskin itu salah kamu. Saya suka sekali. Jangan khawatir kalau kita berusaha tuh ternyata ada orang yang ngelihat usaha kita. Kadang kalau di Indonesia kan kadang sulit ya seperti itu ya, usaha tetap aja kayak gini. Usaha apa Mbak mereka? Usaha cari muka. Keselin banget nggak sih? Nah, nggak ada yang tulus kayak Mbak Mia. Kayak jadi kacung profesor bertahun-tahun tuh nggak ada kayak gitu Mbak. Orang sih susah yang kayak gitu Mbak. Mereka itu maunya cari muka. Bukan semua sih. Saya ngomong nggak semua. Tapi rata-rata semua orang seperti itu karena mereka maunya jalan pintas gitu loh. Mereka nggak mau yang merayap dari bawah kayak Mbak Mia itu. Nggak mau capek, nggak mau susah, maunya enak pokoknya. Tapi ngeri nggak sih kalau saya ya Mbak ya? Kalau saya tahu-tahu dapat sesuatu yang saya nggak usah capek-capek nggak apa, itu saya ngeri loh malahan. Serius? Iya itu. Ngeri, maksudnya ngerinya tuh kayak gini. Ini trik, maksudnya suatu saat nanti aku bakal susah. Lebih baik capeknya itu sekarang, nanti enaknya kayak gitu. Benar. Sesuatu yang dapatnya instan tuh kadang hilangnya juga instan, Mbak. Iya benar. Nah, itu ya Mbak ya. Terima kasih sekali waktunya. Lain kali mungkin bisa sharing lagi ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman. Ya, oke. Sehat selalu Mbak Mia. Jaga baik-baik ya. Salam buat keluarganya. Stay safe. Semoga ketemu lagi ya. Semoga saya bisa main ke Tokyo lagi. Makasih Mbak Mia ya. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih. Terima kasih semuanya.